Padahal ya, jadi ini hanya satu baris ya, tapi ada langkahnya ada banyak ya. Langkah pertama ya, nih ya, ingat-ingat. Waduh, saya mau nyoret di mana lagi nih? Papan 2 saya udah habis nih. Oke, langkah satu ya. Langkah satu pertama, data yang ada di dalam main memory ini harus dipindahkan ke dalam register. Oke, langkah satu ya. Ini dipindahkan. Yang ini juga dipindahkan. Nah, ini misal yang satu dipindahin ke A, yang satu dipindahkan ke B gitu ya. Kemudian langkah kedua. Langkah keduanya apa ya? Langkah keduanya langkah keduanya terjadi perkalian ya. Terjadi perkalian di dalam execution unit ya. Jadi perkalian karena ini register A, yang satu ditaruh di register A ya, yang satu di B, yang dua di A gitu. Nah berarti perkaliannya A dikali dengan B gitu ya, hasilnya ditaruh di mana? Hasilnya ditaruh di B. Nah, oke. Nah, hasilnya ditaruh di B. Nah, kemudian ya, langkah keduanya tadi apa? Perkalian. Oke, langkah keduanya terjadi perkalian. Terjadi perkalian, bukan perkelahian ya, perkalian. Langkah ketiga, setelah terjadi perkalian, hasilnya dikembalikan lagi ke posisi 1 ya. Oke. Nah, jadi setelahnya hasilnya dikembalikan lagi ke posisi 1. Nah, jadi kembalikan hasil ke memori. Oke. Kalau langkah 1 tadi, ambil data di memori ya. Diambil data di memori, masukkan ke register. Nah, jadi satu instruction ya, satu command gitu ya, atau satu instruction ini ternyata di dalamnya menyimpan banyak langkah. Nah, tapi ini terjadinya langkah-langkah ini yang tahu cuman prosesor, programmer tidak perlu tahu, nggak perlu repot. Pokoknya saya sebagai programmer cuma naruh angka di dalam memori, kemudian panggil komentar ini, panggil instruction ini multiple ya, terus terjadilah perkalian, hasilnya dikembalikan lagi ke memori lagi. Nah, saya pokoknya nggak mau tahu, saya cukup panggil instruksi ini ya. Nah, jadi yang mikirin siapa? Yang mikirin langkah-langkahnya. Yang mikirin langkah-langkahnya hardware-nya ya. Nah, sedangkan ya kalau RISC ya, kalau arsitektur RISC ini ya, ini programmer harus tahu pertama dia harus ngapain gitu ya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, yang pertama dia meload memori yang ada di kolom 2 itu, yang ada di baris 2 kolom 3 ya, atau posisi 1 ya, dalam kurung posisi 1 ini datanya dimasukkan ke A. Oke ya. Kemudian yang di posisi 2 ya, ini datanya dimasukkan ke B. Oke ya. Nah, sekarang baru dieksekusi. Nah, prod itu adalah produk gitu ya. Nah, produk ini nama lain dari perkalian gitu ya. Nah, ini perkalian, hasilnya disimpan di A gitu ya. Kemudian yang keempat, dari A ini kan tadi ada hasilnya ya. Nah, ini di store ya. Di store, disimpan lagi di posisi ini posisi berapa ya? Di posisi 1. Nah, jadi ada 4 langkah dan ini programmer harus tahu karena ini yang ngetik programmer ya.
Nah, tapi menurut buku, menurut literatur, yang efisien itu adalah RIS. Namanya juga reduce gitu, yang satu kompleks gitu ya. Yang satu kompleks, yang satu RIS, yang satu reduce. Nah, yang paling efisien adalah yang RIS. Padahal kenapa? Kok RIS itu buat perkalian aja butuh paling enggak 4 ini ya, 4 interaksi ini. Nah, ternyata ya ada yang namanya clock ya, atau satu langkah mesin gitu, satu langkah mesin cycle ya. Nah, saya di sini deh, oke. Satu clock. Nah, ini nanti ada babnya tersendiri nih clock ini, tapi sekarang simpel aja ya. Nah, jadi clock itu adalah sinyal kotak yang bentuknya seperti ini ya. Set. Ini pada saat naik, ini turun, nanti diulangin lagi, naik, diulangin lagi turun, dan seterusnya sampai prosesor mati gitu ya, atau powernya putus. Nah, satu cycle ya, nah ini namanya satu cycle, satu cycle atau satu langkah mesin. Kalau bahasa Inggrisnya one machine cycle. Nah, kalau RIS itu ya, itu dia ada jaminan bahwa satu instruksi ya, satu instruksi itu adalah ini satu, ini adalah satu clock. Nah, ini ada jaminan, ini satu clock, ini satu clock perkalian satu clock ya, store juga satu clock. Nah, ini ada jaminan. Kalau CIS dia tidak ada jaminan bahwa ini satu clock, dia bisa aja 12 clock gitu ya, atau bisa 16 clock, atau bahkan bisa 24 clock atau lebih gitu. Jadi panjang ya. Ini lihat di mana Pak? Lihat di datasheet di bagian instruction set memory ya. Coba cari di situ multiply itu berapa clock. Oke ya, kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya lanjut dulu nih, sengaja saya memancing-mancing pertanyaan gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah terlihat sekilas RIS tidak lebih efisien dari CIS ya, karena banyak kode untuk satu operasi yang sama ya. Betul ya? Betul. Nah, lebih banyak kode berarti lebih banyak RAM dan ROM yang digunakan untuk menyimpan kode tersebut. Nah, betul juga. Jadi kalau lebih banyak kita ngetik kode kan berarti memori yang digunakan untuk menyimpan kode-kode tersebut kan lebih banyak ya. Betul. Nah, terus compiler juga harus kerja lebih keras untuk mengubah bahasa high level ke bahasa low level. Yang barusan kita lihat ini kan, ini bahasa assembly ya. Nah, bahasa assembly. Bahasa assembly ini disebut juga bahasa low level ya, bahasa paling bawah gitu ya, karena tidak bisa dimengerti manusia gitu ya. Kita agak rumit mengertinya tadi ya, apa ini load, prod, store gitu ya, kayak gitulah. Sedangkan kalau bahasa tinggi ya, kalau bahasa tinggi contohnya adalah bahasa C gitu ya. Nah, kalau bahasa C itu bahasa high level. Nah, di level compiler ya, jadi compiler itu tugasnya mengubah bahasa C atau bahasa high level menjadi bahasa assembly ya. Nah, itu dilakukan oleh compiler. Nah, kita enak aja kalau di bahasa C ya, tinggal variabel misalnya hasil sama dengan data A dikali dengan data B gitu ya. Nah, yang mengubah jadi 4 instruksi ini adalah assembler ya, yang kerja keras ya. Nah, ini jadi 4 buah load gitu ya, load, product,
kemudian store. Nah, ini adalah yang mengubahnya ini compiler. Jadi compiler yang kerja keras, yang mikir ini diubah jadi apa nih gitu ya. Nah, kalau apa namanya? Kalau pakai CIS kan compilernya slow gitu ya. Nah, kerjanya nggak banyak-banyak gitu ya. Tinggal dia multiple data A, koma, data B. Nah, yang pusing-pusing dia. Yang pusing adalah bagian hardware prosesornya. Nah, makanya CIS itu apa nih comparisonnya ya, perbandingan. Jadi dia penekanan pada hardware. Nah, jadi orang yang ngedesain hardwarenya yang pusing gitu ya. Jadi langkah ini multiple ini dia harus ngapain hardwarenya. Nah, itu di level hardwarenya lumayan rumit gitu. Nah, kalau RISC dia penekanan pada software. Jadi pada software maksudnya pada compiler ya. Jadi tinggal bikin compiler yang smart gitu, yang oke lah gitu. Dan karena dia software kan jadi gampang diupdate ya. Oh, nanti ada metode yang lebih efisien nih, software diupdate. Nah, kalau CIS ada yang efisien nggak bisa diapain ya. Jadi masih ngikut yang lama, nah, karena hardware nggak bisa diubah gitu kan. Nah, kemudian instruksinya adalah kompleks ya, multi cycle. Nah, betul ya. Nah, ini single cycle RISC. Nah, ini ada terusannya, hanya sejumlah kecil instruksi yang multi cycle. Misal branching gitu ya. Apa itu branching? Branch itu adalah contohnya itu if then else gitu ya. Nah, if then else. Ini paham kan ya if then else ya? Percabangan. Nah, memori ke memori kalau CIS itu ya, memori ke memori load ya. Jadi command load dan store itu saling bekerja sama ya. Ini nggak kelihatan tadi kan. Kalau di RISC, register ke register, load dan store menjadi instruksi terpisah. Jelas ya. Ini instruksinya load sama store dipisah ya. Oke. Kemudian ukuran kode kecil, kecepatan rendah, bukan gigahertznya ya. Jadi kecepatan rendah itu karena tadi cycle-nya banyak ya. Jadi karena cycle-nya banyak ya, bukan gigahertznya, bukan gigahertznya. Kemudian ukuran kode besar, kecepatan relatif tinggi. Oke. Bukan gigahertznya, ini sekali lagi ya, cycle per instruksi. Nah, ya. Cycle mesin per instruksi. Kenapa saya bilang bukan gigahertznya? Karena jangan kaget ya, CIS itu masih dipakai sampai sekarang. Contohnya di mana? Intel i7, i5, i3 itu i5, i3, AMD Ryzen gitu ya. Nah, itu masih CIS semua itu. Nah, itu CIS semua ya. Walaupun di dalamnya udah nggak bisa disebut murni CIS, jadi gabungan antara CIS dan RISC gitu ya. Oke, next lah, itu rumit tar bahasa ya. Kemudian transistor digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi kompleks. Nah, artinya adalah desainer hardware-nya ya, desainer hardware-nya atau desainer chip gitu ya, desainer hardware atau chip itu dia berpikir keras supaya tadi langkah-langkah mesinnya itu gimana gitu ya. Nah, kalau di RISC dia banyak digunakan untuk membuat register atau memori ya, karena di RISC itu dia boros penggunaan memori gitu ya. Nah, kayak tadi nih ada A, B gitu ya. Oke, nanti akan lebih jelas lah ya untuk bagian yang terakhir nih, register itu memori apa gitu ya. Oke, selanjutnya ya. Pokoknya kalau ada pertanyaan, tanya ya. Nah, oke, lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan bahas tadi ya, berdasarkan penyimpanan antara instruksi dan data ya. Kalau von Neumann itu, ini ya, von Neumann itu arsitektur digital komputer yang menggunakan CPU gitu ya, dan single spared storage structure. Nah, jadi untuk menyimpan memori, data, dan
program gitu ya. Instruksi dia program gitu ya. Nah, ini digabung ya. Jadi satu tempat memori yang sama. Nah, karakteristiknya dia punya memori, punya control unit ya, ada control unitnya, punya arithmetical logical unit atau disingkatnya ALU gitu ya. Semua juga punya ini. Kemudian ada input output interface ya. Oke. I/O. Kalau digambar I/O-nya dia terpisah ya, input sendiri, output juga sendiri. Nah, ini memorinya digabung ya. Kemudian dia ini I/O nih, maksudnya baca tulis ya. Baca tulis satu jalur. Nah, selain memori yang digabung, nah ini juga biasanya ya yang dari yang telah dibuat itu busnya juga sama. Bus itu apa? Jalan data yang dipakai juga sama, satu jalan aja gitu ya. Nah, oke ya. Satu lagi apa tadi? Satu lagi versusnya von Neumann itu adalah Harvard ya. Oke, nah ini dia. Jadi jelas ya. Ini von Neumann, ini Harvard. Memori dipisah ya. Memori dan instruksi data, instruksi memori dan data memori dipisah, sedangkan von Neumann digabung. Nah, I/O-nya dia, nah ini digabung satu bus gitu ya, kalau yang Harvard. Nah, tapi ini kan awal-awal pembuatan arsitekturnya ya. Nah, kita lihat arsitektur evolution, oke ya. Nah, kalau dilihat evolusinya adalah pertama yang dipakai adalah von Neumann. Nah, kenapa sih von Neumann tuh kekurangannya apa? Karena ya memorinya itu dipakai untuk data dan instruksi bersamaan. Makanya berarti kalau mau ngambil data, pertama kan komputer tuh harus baca programnya ya. Oke, baca program, berarti baca memori gitu ya. Setelah baca program itu membutuhkan data ya. Oh, perlu data yang di sini, perlu data yang di situ gitu ya. Baru baca data. Nah, ini berarti dilakukan dalam cycle yang berbeda gitu ya. Dilakukan dalam cycle yang berbeda. Atau berurutan gitu ya. Yang pertama baca data, kedua pertama baca instruksi, kedua baca data ya. Nah, berarti kan dilakukan dalam cycle yang berbeda. Nah, kalau Harvard dia bisa bersamaan ya, karena memori yang dipisah, data dipisah, jadi dia bisa bersamaan. Nah, baca instruksi sekaligus baca ini T ya. Nah, ini T. Time. Nah, dia instruksi dan data ya bisa dibaca di cycle yang sama gitu. Nah, jadi namanya bottleneck ini. Nah, jadi ada von Neumann bottleneck. Nah, jadi nggak bisa bersamaan. Nah, ini evolusi ya. Pertama von Neumann gitu ya. Ini von Neumann. Kemudian dipisah jadi Harvard gitu ya. Kemudian, wah Harvard masih kurang kenceng nih. Gimana kalau memori ditaruh di dalam? Wah, jadi ini ya, ditaruh di dalam control unit sama memori yang data ditaruh di dalam arithmetic logical unit. Nah, ini cikal bakalnya yang namanya cache memory ya. Jadi ditaruh di dalam
chip yang sama dengan control unit dan arithmetical logical unit. Nah, ini cache memory. Nah, kemudian I/O-nya kan digabung ya. Nah, sekarang di sini I/O-nya dipisah ya. I/O buat control unit tersendiri, buat arithmetical logical unit juga tersendiri, dipisah nih, ada dua. Nah, kemudian I/O itu kan I atau O, jadi input atau output ini tidak bisa berbarengan ya. Nah, ini harus dilakukan bergantian. Wah, ini bottleneck juga nih. Bottleneck nih. Kok bergantian, emang nggak bisa jadi masing-masing aja gitu ya. Akhirnya belum puas kan, I/O digabung dipisah, inputnya masing-masing. Jadi input buat controller sendiri, input buat ke memori sini juga sendiri, hasilnya juga sendiri-sendiri. Nah, ini lebih kencang nih. Nah, ada yang ini lagi nih, kalau diperhatikan ya. Nah, ini komunikasi antara controllernya dengan ALU. Nah, ini masih satu bus, masih kayak I/O gitu ya. Nah, masih bergantian. Nah, akhirnya diubah lagi ya. Jadi buat ke kiri sendiri ya, dari ALU ke CU sendiri, dari CU ke ALU juga sendiri gitu ya. Nah, terus kok kita itu ke control unit itu nggak butuh data banyak-banyak, maksudnya nggak butuh instruksi banyak-banyak. Yang banyak itu adalah biasanya instruksinya satu, datanya yang banyak. Udahlah, gimana kalau kita jadikan ini aja lah, lewatnya lewat yang kanan aja lah. Nah, lewat ini ya, lewat input yang kanan, outputnya juga lewat yang kanan. Nah, jadi sekarang namanya adalah data pad, yang satu adalah controller. Oke. Nah, jadi lama kelamaan akan menjurus yang ke sebelah kanan. Nah, ini gambar ini lihatnya di mana sih Pak? Itu ada di dalam mikroprosesor ya. Jadi bukan di skematik. Biasanya kalau prosesor-prosesor yang close source gitu ya, kita nggak bisa kelihatan gambar ini ya. Nah, kayak misalnya AVR gitu ya. Nah, ini kita nggak bisa lihat dalamnya gimana gitu ya. Dia cara kerjanya gimana di dalam sampai ke dalam controller dan datapadnya ini, atau kayak ARM gitu ya, kita juga nggak bisa lihat sampai ke dalamnya. Tapi kalau yang terbuka ya, yang open source gitu ya, Anda bisa lihat gitu ya. Kayak misalnya Open RISC, atau Open MIPS. Cobalah cari ya. Nah, kalau mau lihat arsitektur ini, coba buka open course.org. Nah, di sini ada banyak core prosesor gitu ya, yang open, yang kita bisa buat. Buatnya di mana? Jelas, buatnya pakai VHDL atau Verilog. Buatnya di mana? Di FPGA. Nah, jadi kita bisa buat prosesor sendiri di dalam FPGA gitu ya. Nah, kita lihat lagi lah. Nih ya. Ini adalah contoh dari blok diagram dalamnya SM32F745. Gak kelihatan kan tadi yang dalamnya ini gimana ya? Dia ada di dalam sini nih. Nah, ya, di dalam sini nih. Tapi kita nggak bisa lihat lebih dalam lagi. Jadi maksimal lihatnya begini aja. Nah, ini contohnya adalah dia RISC gitu ya. Contoh dari RISC tadi ya. Kelihatan dari mana? Lihat, instruction cache sama data cache-nya dipisah ya. Ini instruction cache ini kan memori ya. Memori cache ya. Data cache. Nah, ini memori. Lihat letaknya di dalam core-nya ARM Cortex ya, di dalam core. Ini core ya, core of the core gitu ya. Dalam inti. Nah, ya, jadi sama nih kayak gambar ini nih, gambar yang ini ya. Ini, gambar ini ya.
Jadi memorinya ini I memori ya, sama D memori ya. Nah, di dalam ya, sama kayak ini nih, sama kayak gambar yang ini. Nah, ini instruction cache sama data cache ya. Ini microcontroller favorit saya ini, jadi lengkap sekali isinya ya, macam-macam adalah, bisa bikin apapun project embedded system pakai ini. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas cara kerjanya mikroprosesor itu gimana ya. Cara kerjanya, tapi kalau kita bahas cara kerja ini, kita mohon maaf ya, harus bahasnya dari yang paling tua dulu ya, dari Intel 8086. Ini ditemukan tahun 86 ya, 1986, makanya nama 86. Bukan ditemukan ya, dirancang, dibuat, diproduksi, dirakit tahun 86 gitu ya. Nah, saya aja belum lahir nih. Nah, ini dulu juga harganya sama kayak AMD Ryzen 5, 7 atau 9 gitu ya. Mahal juga seharga itu, padahal bentuknya begini-begini aja. Nah, kenapa sih kita bahas yang 8086, nggak bahas langsung aja cara kerjanya AMD Ryzen gitu ya? Karena yang sekarang itu udah menjelimet, sudah sangat-sangat rumit blok diagram dalamnya gitu ya. Nah, jadi supaya lebih memahami, kalau yang sederhana aja ngerti, nanti pelan-pelan yang rumit juga bisa mengerti gitu.